Halo semuanya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai jurnal pembalik. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri atas Gloria Rumuat, Indira Sugitan, Media Tandirerung, Olins Mamangke, Celia Suleman, Saldi Tatali, Vanessa Tatuil, dan Yigra Patalenganeng. Kita masuk pada topik yang pertama, yakni pengertian jurnal pembalik. Jurnal pembalik merupakan jurnal yang digunakan untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca yang dilakukan pada awal periode berikutnya. Akun neraca sendiri meliputi harta, utang, dan modal. Jurnal pembalik dapat membantu perusahaan untuk menghindari terjadinya akun ganda. Dan terdapat beberapa akun yang membutuhkan jurnal pembalik. Di antaranya ialah beban dibayar di muka dengan metode beban, pendapatan diterima di muka dengan metode pendapatan, beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, dan pemakaian atas perlengkapan bila dicatat sebagai beban. Dalam menjurnal-jurnal pembalik, ada dua pendekatan yang digunakan. Yang pertama, pendekatan neraca. Pendekatan neraca adalah pendekatan ayat jurnal penyesuaian yang mencatat harta untuk beban dibayar di muka dan mencatat kewajiban untuk pendapatan diterima di muka. Yang kedua, pendekatan laba rugi. Pendekatan laba rugi adalah pendekatan ayat jurnal penyesuaian yang mencatat beban untuk beban dibayar di muka dan mencatat pendapatan untuk pendapatan diterima di muka. Kita masuk dalam transaksi yang pertama, di mana beban gaji karyawan yang terutang pada tanggal 20 Desember 2022 sebesar 15 juta. Jurnal penyesuaian dari transaksi ini adalah beban gaji di sisi debit pada utang beban di sisi kredit sebesar 15 juta. Dan untuk jenis transaksi ini, di mana terdapat beban yang masih harus dibayar, akan dibuatkan jurnal pembalik. Ini bertujuan untuk mencegah akun utang beban berganda di awal periode berikutnya. Jurnal pembalik atas transaksi tersebut ialah utang beban di sisi debit pada beban gaji di sisi kredit sebesar 15 juta. Selanjutnya, pendapatan yang masih harus diterima sebesar 20 juta. Jurnal penyesuaian atas transaksi ini yaitu piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar 20 juta. Untuk transaksi ini diperlukan jurnal balik. Untuk membalikkan akun piutang usaha yang telah dipenuhi piutangnya, maka akan disusun jurnal balik dengan mendebit pendapatan jasa dan mengkredit piutang usaha sebesar 20 juta. Maka jurnal baliknya adalah pendapatan jasa pada piutang usaha sebesar 20 juta. Transaksi berikutnya pada tanggal 1 Desember 2022 dibayar uang sewa 1 tahun sebesar Rp2.400.000. Nah, jurnal penyesuaiannya yaitu pada tanggal 31 Desember 2022, sewa dibayar di muka di sisi debit sebesar Rp2.200.000 dan beban sewa di sisi kredit sebesar Rp2.200.000. Nah, ini adalah menyesuaikan beban dibayar di muka metode beban. Nah, kenapa bisa tahu metode beban? Karena tadi kan sudah dikatakan beban sewa di sisi kredit sebesar Rp2.200.000. Beban di sisi kredit. Maka berarti ini masuk dalam kategori transaksi yang harus dibalik. Dan jurnal pembaliknya yaitu pada tanggal 1 Januari 2023, beban sewa di sisi debit sebesar Rp2.200.000 dan sewa dibayar di muka di sisi kredit sebesar Rp2.200.000. Nah, teman-teman, di soal tadi kan transaksinya dicatat menggunakan pendekatan laba rugi atau metode beban. Nah, coba kita catat menggunakan pendekatan neraca. Dengan soal yang sama, apabila dibuatkan jurnal penyesuaian menggunakan pendekatan neraca, maka tidak perlu lagi dibuat jurnal balik atas transaksi tersebut. Jadi, jurnal penyesuaiannya menjadi pada tanggal 31 Desember 2022, beban sewa di debit sebesar Rp200.000 dan sewa dibayar di muka sebesar di sisi kredit sebesar Rp200.000. Pendapatan diterima di muka. 1. Pendekatan laba rugi. 1 September 2022 diterima pendapatan sewa sebesar Rp2.400.000 untuk 6 bulan. Pada 31 Desember 2022 dibuat jurnal penyesuaian atas transaksi tersebut. Tanggal 1 September 2022
Jurnal umum kas di debit sebesar 2.400.000, pendapatan sewa di kredit sebesar 2.400.000. 31 Desember 2022, jurnal penyesuaian, pendapatan sewa di debit 800, sewa diterima di muka di kredit 800. 1 Januari 2023, jurnal pembalik, sewa diterima di muka 800, pendapatan sewa 800. Yang kedua, pendekatan neraca. Dengan saldo yang sama, apabila dibuatkan jurnal penyesuaian menggunakan pendekatan neraca, maka tidak perlu dilakukan jurnal balik atas transaksi tersebut. Karena jurnal penyesuaian sudah disusun untuk menyesuaikan saldo pada neraca saldo ketika tiba akhir periode akuntansi, sehingga neraca tersebut menampilkan saldo yang aktual sesuai dengan jumlah aslinya. Maka, jurnal yang akan dicatat adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 September 2022, jurnal umum, kas pada pendapatan sewa diterima di muka, kas di debit sebesar Rp2.400.000 dan pendapatan sewa diterima di muka di kredit sebesar Rp2.400.000. Pada tanggal 31 Desember 2022, jurnal penyesuaian, pendapatan diterima di muka pada pendapatan sewa, pendapatan diterima di muka di debit sebesar Rp800.000 dan pendapatan sewa di kredit sebesar Rp800.000. Selanjutnya, perlengkapan. Yang pertama, metode pendekatan laba rugi. Dengan soal, diketahui pada 17 Oktober 2023, perlengkapan kantor yang tersisa sebesar Rp1.500.000. Metode pendekatan laba rugi, syaratnya adalah neraca saldo harus akun beban atau beban perlengkapan. Jurnalnya, perlengkapan di debit dan beban perlengkapan di kredit. Nominal yang dicantumkan adalah nominal perlengkapan yang tersisa. Maka, jurnal penyesuaian pada tanggal 17 Oktober 2022, yaitu perlengkapan kantor di debit sebesar Rp1.500.000 dan beban perlengkapan kantor di kredit sebesar Rp1.500.000. Dan untuk jurnal pembalik, beban perlengkapan kantor di debit sebesar Rp1.500.000 dan perlengkapan kantor di kredit sebesar Rp1.500.000. Dalam kasus penggunaan perlengkapan kantor, pembalikan dilakukan untuk memudahkan pencatatan dan memisahkan transaksi yang berulang dari transaksi non berulang. Yang kedua, metode pendekatan neraca. Dengan soal, diketahui pada 31 Desember 2022, perlengkapan kantor yang terpakai selama satu periode sebesar Rp10.500.000. Metode pendekatan neraca, syaratnya adalah neraca saldo harus akun harta atau perlengkapan. Jurnalnya, beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit. Nominal yang dicantumkan adalah nominal perlengkapan yang terpakai. Maka jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu beban perlengkapan kantor di debit sebesar Rp10.500.000 dan perlengkapan kantor di kredit sebesar Rp10.500.000. Sekian penjelasan dari kelompok kami, diucapkan banyak terima kasih.